yang harus kita persiapkan sebelum datang bulan Ramadan. Kita menuntut ilmu, mempelajari bagaimana puasa Nabi SAW. Kita memahami apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang disunnahkan ketika seorang muslim berpuasa, apa-apa yang diharamkan di dalam Islam, apa-apa yang membatalkan puasa seorang muslim. Jangan sampai ibadah puasa anda sebagaimana disifati oleh Nabi SAW, rubbama hadis shaim laisa min siyami illa al-ju'. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Akibat dia tidak mengerti apa yang dilakukan ketika bulan Ramadan. Akibat dia tidak memiliki ilmu apa yang harus dia lakukan pada bulan Ramadan. Tentu berbeda seorang yang berilmu ketika dia berpuasa, tentu berbeda seseorang yang berilmu mengetahui ini sunnah Nabi SAW ketika dia berbuka, ketika dia berpuasa. Berbeda dengan orang yang sekedar puasa, berbeda dengan sekedar orang yang menahan rasa haus dan lapar. Tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sebab orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mau belajar, tidak mau tahu menahu tentang masalah puasa, cuek tentang masalah ilmu puasa. Maka itulah sebabnya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam memerintahkan kita sebelum datang bulan Ramadan, seorang muslim mempersiapkan dirinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan dikatakan oleh Imam Ibn Rajab ada dua jihad yang luar biasa. Jihad di siang dan jihad di malam hari. Jihad di siang seseorang beribadah puasa. Jihad di malam hari dia melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih. Kata Ibn Rajab, terdapat pada bulan puasa dua jihad yang luar biasa. Dan seorang muslim tidak mungkin dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dua jihad ini kecuali dia memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika dia memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan kepada orang tersebut. Dan ibadah yang paling agung, dan ini kaidah syar'iyyah, setiap ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah ibadah yang paling banyak berzikir. Puasa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang di dalamnya orang tersebut banyak berzikir kepada Allah. Haji yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling besar pahalanya adalah di mana orang tersebut ketika dia beribadah haji memperbanyak zikirnya kepada Allah. Salat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam salatnya dia memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir merupakan kekuatan tersendiri bagi seorang muslim. Orang muslim dibekali dengan dua senjata, kekuatan ilmu dan kekuatan zikir. Makanya Syekh Islam Ibn Taimiyah ketika dikunjungi oleh muridnya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibn Qayyim menunggu Syekh Islam setelah terbit fajar sampai menjelang zuhur. Beliau tidak beranjak dari tempat salat beliau. Ketika selesai, beliau pun berkata kepada muridnya, kata beliau, ya Ibn Qayyim, hadi ghudwati wa illam la ataghadda saqatat quwwati. Kata beliau, wahai Ibn Qayyim, inilah makananku, inilah gizaku. Sesungguhnya kalau aku tidak melakukan demikian maka akan hilang kekuatanku. Dan seutama-utama zikir bagi seorang muslim membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim, bahkan bulan puasa disebut dengan Syahrul Quran karena pada bulan tersebut dimaksudkan seseorang membaca Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, kalau kita melihat sirah, sejarah para ulama-ulama, di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala, mereka meninggalkan majlis mereka, majlis ilmu mereka. Mereka langsung ketika masuk bulan Ramadan, mereka mengambil mushaf dan mereka membaca Al-Quranul Karim. Dan seutama zikir bagi seorang muslim adalah dia membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat, di antara hal yang harus dipersiapkan bagi seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, dia memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan ayat-ayat berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, Allah sisifi di antara ayat-ayat tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya bulan Ramadan bulan yang penuh dengan doa.
Dan seorang muslim, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan setidak-tidaknya ketika Anda berdoa kepada Allah, jangan lupa dari 3 hal ini. Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik oleh Allah ketika masuk bulan Ramadan untuk melaksanakan semua kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Dan yang ketiga, Anda jangan lupa dari doa Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda masuk pada bulan Ramadan, bahwasanya amalan Anda minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak dijadikan orang yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal inilah Anda lakukan. 3 doa inilah jangan sampai Anda lupakan ketika Anda bertemu bulan Ramadan. Dan seperti inilah para ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal ini. Karena seseorang bisa beribadah pada bulan puasa, sanggup melaksanakan banyak amal ibadah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sekuat apapun Anda, setakwa apapun Anda, kalau Anda tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Anda tidak bisa beribadah pada bulan Ramadan. Dan cara mendapatkan taufik yang sangat mudah adalah seseorang bersimpuh, bermunajat, memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Supported by Gema Madinah Store.